Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka dihadapi rival timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi mendadak kehilangan sang kapten usai membela klubnya saat ini Al Hilal. Begini kronologi Arab Saudi kehilangan kaptennya. Jelang lawan Jepang, Erick Thohir beri harapan ke timnas Indonesia. Saat Jepang bawa mantan pemain Inter Milan, ini harapan Erick Thohir untuk timnas Indonesia saat lawan Jepang dan Arab Saudi. Keputusan yang sangat berani. Shin Tae-yong tak diduga panggil pemain ini di Piala AFF 2024. Ini dia jumlah pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF. Waduh, gawat. Apakah ini ulah AFC? FIFA tiba-tiba jatuhkan sanksi ke timnas Indonesia. Kira-kira apa ya sanksi FIFA yang diberikan ke timnas Indonesia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FIFA resmi jatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang dan Arab Saudi. FIFA baru-baru ini menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia setelah 2 kali melakukan pelanggaran waktu kick-off pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini memicu diskusi di antara para penggemar sepak bola, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi hingga menyebabkan Indonesia harus menerima sanksi. Menurut laporan resmi yang dirilis FIFA pada 6 November 2024, pelanggaran tersebut terjadi saat timnas Indonesia berhadapan dengan Australia di Jakarta pada 10 September, serta dalam laga melawan Cina di Qingdao pada 15 Oktober 2024. Dalam pertandingan melawan Australia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Indonesia terlambat memulai pertandingan yang menjadi pelanggaran terhadap FIFA Disciplinary Code pasal 14. Akibatnya FIFA menjatuhkan teguran kepada timnas Indonesia. Meski pada saat itu hanya berupa peringatan, kejadian serupa berulang kembali dalam laga melawan Cina di bulan berikutnya. Hal ini membuat FIFA memperberat sanksi dengan tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga menambahkan denda sebesar 10.000 CHF atau sekitar 178 juta rupiah. Sanksi yang diberikan FIFA ini tentunya bukan hanya menambah beban bagi timnas Indonesia secara finansial, namun juga memengaruhi reputasi tim di kancah internasional. Seperti yang kita ketahui, aturan FIFA sangat ketat terkait disiplin pertandingan, termasuk ketepatan waktu kick-off. Setiap tim diharapkan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, tidak hanya demi menjaga ritme permainan, tetapi juga untuk menghormati penonton, broadcaster, dan pihak penyelenggara. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya apakah ini murni masalah teknis di lapangan, kurangnya komunikasi antar tim, atau ada faktor eksternal lain yang memengaruhi persiapan timnas Indonesia? Jika melihat standar FIFA, keterlambatan kick-off memang bukan hal yang bisa dianggap sepele. Situasi ini juga menimbulkan tanda tanya besar bagi para pendukung timnas Indonesia karena kesalahan serupa dilakukan 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Melalui sanksi ini diharapkan PSSI dan jajaran pelatih timnas Indonesia dapat meningkatkan koordinasi, khususnya dalam hal persiapan sebelum pertandingan. Disiplin waktu adalah salah satu hal mendasar yang seharusnya bisa diterapkan tanpa terkecuali. Hal ini penting untuk menjaga integritas tim dan menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia dapat bermain dengan standar profesional. Apa pendapat kalian tentang sanksi yang diberikan FIFA ini? Apakah menurut kalian sanksi ini adil atau terlalu keras untuk sebuah kesalahan kick-off yang tertunda? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Apakah ada yang pernah mendengar alasan dibalik keterlambatan kick-off ini? Atau mungkin ada yang punya saran agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan? Komentar kalian sangat berarti untuk menambah perspektif, terutama bagi mereka yang ingin melihat sepak bola Indonesia lebih disiplin dan profesional di panggung internasional.
jelang hadapi timnas Indonesia Arab Saudi kehilangan sang kapten. Kabar duka datang dari skuad timnas Arab Saudi jelang laga kontra Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten mereka, Salam Al-Dawsari, dikonfirmasi absen setelah mengalami cedera serius saat membela klubnya Al-Hilal dalam laga Liga Arab Saudi melawan Al-Ettifaq pada 8 November 2024. Cedera yang menimpa Al-Dawsari menjadi pukulan telak bagi Arab Saudi mengingat pemain berusia 33 tahun itu adalah sosok vital di lini serang mereka. Al-Dawsari harus meninggalkan lapangan pada menit ke-78 setelah berduel dengan pemain lawan. Cederanya dianggap cukup parah sehingga ia harus digantikan oleh Mohamed Al-Kahtani, yang kemudian dipanggil menggantikan Al-Dawsari di skuad timnas Arab Saudi untuk 2 pertandingan krusial mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi yang dijuluki The Green Falcons atau si elang hijau akan menghadapi 2 tantangan berat, yaitu melawan Australia pada 14 November dan Indonesia pada 19 November. Absennya Al-Dawsari memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Bagi para pemain Indonesia, khususnya di lini belakang, ketiadaan Al-Dawsari akan meringankan tekanan di lapangan. Sebagai kapten dan pemain kunci, Al-Dawsari memiliki pengaruh besar di lapangan bukan hanya karena kepemimpinannya tetapi juga kontribusi golnya. Ia juga memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari berbagai posisi dan kecepatan serta tekniknya kerap kali menyulitkan pertahanan lawan. Namun kehilangan kapten bukan satu-satunya kabar buruk bagi Arab Saudi. Pemain gelandang bertahan mereka, Abdullah Al-Malki, juga mengalami cedera yang membuatnya absen dari skuad. Dengan 2 pemain kunci absen, pelatih Hervé Renard harus memutar otak untuk menyesuaikan strategi dan komposisi tim, terutama saat menghadapi timnas Indonesia yang tengah bersemangat tinggi. Menariknya, nama Salam Al-Dawsari sendiri sudah cukup dikenal oleh para penggemar timnas Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya antara Indonesia dan Arab Saudi pada 5 September lalu di Jeddah, Al-Dawsari hampir saja membawa kemenangan bagi timnya ketika ia mendapat kesempatan mengeksekusi penalti pada menit ke-79. Namun kiper Indonesia Maarten Paes berhasil melakukan penyelamatan luar biasa sehingga laga berakhir imbang 1-1. Momen itu tentu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Indonesia yang kini memiliki peluang lebih besar saat menjamu Arab Saudi di Jakarta. Pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi pada 19 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno tentu akan menjadi laga yang sangat dinanti. Absennya sang kapten mungkin memberikan keuntungan bagi Indonesia, namun tim Merah Putih tetap harus waspada terhadap para pemain Arab Saudi lainnya yang juga memiliki kualitas tinggi. Apakah menurut kalian absennya Al-Dawsari akan membawa dampak besar bagi Arab Saudi? Atau apakah timnas Indonesia tetap perlu memaksimalkan kesempatan ini untuk tampil maksimal di hadapan pendukung sendiri? Tulis komentar kalian di bawah. Timnas Indonesia ketiban untung sang rival pincang saat tandang ke Indonesia. Kabar cederanya Kapten Timnas Arab Saudi Salam Al-Dawsari telah menjadi sorotan jelang laga penting melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berpengalaman yang juga ikon di klub Al-Hilal ini harus absen setelah mengalami cedera pada sendi kaki saat bertanding melawan Al-Ettifaq dalam lanjutan Liga Arab Saudi pada 8 November 2024. Cedera tersebut membuat Al-Dawsari harus ditarik keluar pada menit ke-78 dan digantikan oleh Mohamed Al-Kahtani. Kabar absennya sang kapten ini membawa angin segar bagi timnas Indonesia yang akan bertemu dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November mendatang. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, langsung mencoret nama Al-Dawsari dari skuad dan menggantikannya dengan Al-Kahtani untuk laga internasional kali ini. Bukan hanya Al-Dawsari, Abdullah Al-Malki, pemain andalan di lini tengah Arab Saudi, juga dipastikan absen karena cedera. Kehilangan 2 pilar ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Renard dalam meracik strategi terbaik saat menghadapi timnas Indonesia. Sebagai kapten, Al-Dawsari dikenal memiliki pengaruh besar dalam permainan, baik sebagai pemimpin di lapangan maupun sebagai pengatur serangan yang handal.
Pengalaman serta kemampuannya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang menjadikannya ancaman nyata bagi lawan, termasuk bagi timnas Indonesia. Namun absennya Aldaussari tentu membuka peluang bagi skuad Garuda untuk tampil lebih percaya diri di hadapan publik sendiri. Ketiadaan sang kapten diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap lini belakang timnas Indonesia, sehingga pemain-pemain seperti Pratama Arhan dan Rizky Ridho dapat bermain lebih tenang. Tidak hanya soal kekuatan, absennya Aldaussari juga berpotensi mengubah pola permainan Arab Saudi secara keseluruhan. Kehadiran sosok baru di lapangan seperti Al-Qahtani yang menggantikan posisi Aldaussari mungkin akan membuat pola permainan Arab Saudi tidak seagresif biasanya. Meski demikian, timnas Indonesia tetap harus waspada, mengingat Arab Saudi masih memiliki pemain-pemain berbakat lainnya yang siap memberikan perlawanan. Bagi para pendukung timnas Indonesia, absennya Aldaussari bisa menjadi keberuntungan tak terduga yang diharapkan dapat memudahkan langkah tim Garuda dalam meraih poin penuh di pertandingan ini. Namun di sisi lain, absennya pemain kunci lawan tak boleh membuat Indonesia lengah. Laga ini tetap menjadi ujian berat yang menuntut fokus penuh dari para pemain asuhan Shin Tae-yong. Apakah menurut kalian absennya Aldaussari akan benar-benar menguntungkan timnas Indonesia? Atau justru hal ini bisa jadi jebakan di mana Arab Saudi malah bermain lebih kolektif tanpa ketergantungan pada satu pemain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung Garuda di laga mendatang. Jepang bawa mantan Inter Milan. Ini harapan Ketua Umum PSSI buat pemain timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dinantikan, terutama dengan kabar bahwa Jepang membawa Yuto Nagatomo, mantan pemain Inter Milan. Nagatomo yang saat ini berusia 38 tahun dan bermain di FC Tokyo, merupakan sosok pemain berpengalaman yang pernah bermain di Eropa, termasuk di klub-klub ternama seperti Inter Milan dan Marseille. Kehadirannya di skuad Jepang membawa harapan bahwa pengalamannya dapat membantu Jepang meraih hasil positif di laga melawan Indonesia pada Jumat, 15 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Menariknya, sosok Nagatomo bukanlah orang asing bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat Nagatomo memperkuat Inter Milan dari tahun 2011 hingga 2018, Erick Thohir saat itu menjabat sebagai presiden klub tersebut. Erick mengingat sosok Nagatomo sebagai pemain yang profesional dan memiliki etos kerja yang luar biasa. Menurut Erick, disiplin dan kerja keras Nagatomo adalah contoh yang patut ditiru oleh pemain timnas Indonesia yang ingin bersaing di panggung internasional. Erick Thohir menyoroti bagaimana Nagatomo, meski berpostur lebih kecil dibandingkan pemain-pemain Italia, mampu memperkuat fisiknya hingga bisa bersaing di Serie A, salah satu liga paling ketat di dunia. Bahkan, Nagatomo dikenal sebagai pemain yang disiplin dalam menjaga kebugaran dan pola makannya, yang membantunya tetap bugar di usia hampir 40. Erick berharap bahwa pemain timnas Indonesia dapat mengambil pelajaran dari karier Nagatomo dan pemain Jepang lainnya yang telah sukses di luar negeri. Menurut Erick, jika para pemain Indonesia ingin mencapai level yang lebih tinggi, mereka harus bekerja keras tidak hanya saat bertanding, tetapi juga dalam latihan sehari-hari, termasuk menjaga pola makan dan kekuatan fisik. Mereka yang terpilih bermain di timnas harus memahami bahwa apresiasi klub dan supporter berbeda jika mereka mampu menjaga standar performa yang tinggi, ungkap Erick. Lebih lanjut, Erick juga mengajak para pemain untuk melihat keberhasilan pemain Jepang yang telah berkarir di berbagai liga besar di dunia sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Nagatomo akan membuat Jepang lebih unggul atau justru menjadi inspirasi bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan performa terbaik? Apakah kalian setuju dengan Erick Thohir bahwa para pemain kita perlu lebih disiplin dan fokus seperti Nagatomo agar mampu bersaing di level internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung Garuda untuk memberikan perlawanan terbaik di lapangan.
Erick Thohir jamin keamanan dan keselamatan supporter saat jamu Jepang dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan jaminan penuh terkait keamanan dan keselamatan supporter jelang laga seru Timnas Indonesia melawan dua tim kuat, Jepang dan Arab Saudi, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 15 dan 19 November 2024 ini dipastikan akan berjalan dengan aman dan kondusif tanpa ada kekhawatiran soal keamanan di stadion. Erick menegaskan, para supporter Timnas Indonesia dikenal mampu menjaga keamanan, baik untuk sesama pendukung maupun bagi supporter tim lawan. Ia mengungkapkan rasa percaya dirinya bahwa supporter Indonesia akan menunjukkan keramahan khas bangsa Indonesia, sekaligus memberikan dukungan yang penuh semangat kepada tim Garuda di lapangan. Supporter kita pasti bisa menjaga keamanan supporter tim tamu. Kita bangsa yang sangat ramah dan peduli dengan hubungan baik, ujar Erick. Dalam pernyataannya kepada media, Erick memberi contoh saat pertandingan melawan Australia di SUGBK, di mana salah satu pendukung Australia dapat berdiri di tengah supporter Indonesia tanpa merasa terancam atau mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Ini, kata Erick, adalah bukti bahwa supporter Indonesia punya jiwa sportivitas dan rasa hormat terhadap supporter lawan. Namun, Erick juga mengingatkan bahwa ada batasan. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki reaksi yang kuat jika mereka merasa diremehkan atau dihadapkan pada ketidakadilan, seperti ketika wasit membuat keputusan yang dianggap tidak adil. Kalau wasit adil, seperti saat melawan Cina, bangsa kita juga mengapresiasi. Tidak perlu ditakutkan soal keamanan, tambahnya. Lebih lanjut, Erick menepis anggapan yang menyebut bahwa Indonesia belum siap menjadi tuan rumah acara besar. Sebagai bukti, Indonesia telah berhasil menggelar beberapa turnamen internasional seperti Piala Dunia U17, Kejuaraan Dunia Bola Basket, dan Asian Games. Semua acara ini berlangsung lancar tanpa masalah keamanan yang berarti. Pernyataan tegas Erick ini tentu menjadi angin segar bagi para supporter Indonesia yang ingin mendukung langsung di stadion. Kehadirannya juga menunjukkan komitmen PSSI untuk memastikan bahwa pertandingan ini tidak hanya berjalan lancar di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan, demi keselamatan semua penonton. Nah, bagaimana pendapat kalian para supporter Indonesia? Apakah kalian setuju dengan pernyataan Erick Thohir soal keamanan ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman berbeda saat mendukung timnas di stadion? Yuk, bagikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian supporter kita siap untuk menunjukkan sisi positif dan ramah bangsa Indonesia? Malaysia ejek Kevin Dix. Kehadiran Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa dan kini berseragam FC Copenhagen, telah resmi dinantikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kevin telah menyelesaikan proses naturalisasinya dan bersiap membantu Indonesia dalam laga penting melawan dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, langkah Indonesia untuk merekrut pemain yang pernah bermain di Liga Belanda dan kompetisi Eropa ini ternyata menuai cibiran dari sebagian publik negara tetangga, Malaysia. Salah satu akun pendukung Malaysia, seperti @ultraskurva_selatan, mengomentari langkah naturalisasi ini dengan menyebut Kevin sebagai pemain buangan Belanda yang dipungut timnas Indonesia. Tak hanya itu, akun tersebut juga membandingkan Kevin dengan Dion Kools, pemain timnas Malaysia yang juga pernah merumput di kompetisi Eropa, seakan ingin menunjukkan bahwa Malaysia lebih unggul dalam hal perekrutan pemain naturalisasi. Pernyataan ini sontak memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Banyak yang merasa bahwa cibiran ini tidak perlu. Apalagi Kevin Dix adalah pemain yang memiliki kemampuan dan pengalaman bermain di Liga Eropa. Dengan latar belakangnya di Liga Belanda dan Liga Denmark,
Kevin dianggap bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia yang saat ini tengah meningkatkan kualitas pertahanannya di kancah internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa perekrutan Kevin Dix dilakukan bukan semata-mata untuk meraih prestasi instan, tetapi untuk memperkuat fondasi timnas Indonesia ke depan. Erick menilai, dengan hadirnya Kevin, timnas Indonesia bisa tampil lebih solid menghadapi tim-tim kuat di Asia. Selain itu, Kevin sendiri disebut-sebut sangat antusias bergabung dengan skuad Garuda dan ingin berkontribusi dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Seiring dengan persetujuan Komisi 10 DPR untuk naturalisasi Kevin Dix, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memastikan bahwa Kevin siap tampil saat laga melawan Arab Saudi jika proses administrasi berjalan lancar. Proses ini dinilai penting karena PSSI berharap Kevin dapat memperkuat pertahanan timnas Indonesia dalam laga-laga penting mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah perekrutan Kevin Dix ini langkah yang tepat bagi timnas Indonesia? Apakah kalian setuju dengan cibiran netizen Malaysia yang menyebutnya sebagai pemain buangan? Atau justru kalian melihat ini sebagai langkah positif untuk memperkuat timnas kita? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian naturalisasi pemain keturunan seperti Kevin bisa menjadi solusi bagi sepak bola Indonesia? Atau adakah cara lain yang menurut kalian lebih efektif? Shin Tae-yong panggil 33 pemain untuk bela timnas Indonesia di Piala AFF. Jelang ASEAN Cup 2024 atau yang dikenal juga sebagai Piala AFF 2024, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC yang akan dimulai di Bali pada 26 November mendatang. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan skuad Merah Putih menghadapi turnamen besar yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, di mana Indonesia akan bersaing di grup B bersama dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), menyampaikan bahwa surat pemanggilan pemain sudah dikirim ke klub-klub terkait. Klub Liga 1 seperti Persib Bandung, Persis Solo, dan Persija Jakarta telah mengonfirmasi bahwa beberapa pemain mereka akan bergabung dengan timnas. Nama-nama yang dipanggil mencakup Kakang Rudianto, Robi Darwis, dan Ferdiansyah dari Persib, serta Zanadin Faris dari Persis. Persija Jakarta kabarnya juga akan melepas beberapa pemain andalannya, seperti Muhammad Ferrari, Doni Traipamungkas, dan Raihan Hanan. Namun, Shin Tae-yong memiliki strategi berbeda kali ini. Mayoritas pemain yang dipanggil adalah pemain U22. Keputusan ini didasari oleh kenyataan bahwa ASEAN Cup bukanlah turnamen resmi FIFA, sehingga pemain-pemain senior yang berlaga di klub luar negeri kemungkinan besar tidak akan mendapatkan izin untuk bergabung. Selain itu, karena Liga 1 2024 per 2025 tetap berjalan selama ASEAN Cup, ada pembatasan yang memungkinkan hanya maksimal 3 pemain dari setiap klub yang bisa membela timnas di turnamen tersebut. Menariknya, dari 33 pemain yang bergabung dalam pemusatan latihan, hanya 23 pemain yang nantinya akan dibawa ke ASEAN Cup. Artinya, Shin Tae-yong harus melakukan seleksi ketat dan mencoret 10 pemain sebelum skuad final diumumkan. Saat ini, fokus utama pelatih asal Korea Selatan itu sebenarnya masih pada pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi yang akan berlangsung pada 15 dan 19 November. Baru setelah 2 laga itu, Shin akan fokus penuh mempersiapkan tim untuk ASEAN Cup. Kondisi ini mengundang banyak pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana peluang Indonesia di ASEAN Cup 2024 dengan mayoritas pemain muda? Apakah strategi Shin Tae-yong membawa banyak pemain U22 dapat memberikan kejutan atau justru menjadi tantangan tersendiri ketika menghadapi lawan yang mungkin membawa pemain-pemain senior berpengalaman? Untuk para pendukung timnas Indonesia,
Inilah saatnya menunjukkan dukungan penuh bagi skuad merah putih. Bagaimana pendapat kalian tentang persiapan tim ini? Apakah menurut kalian Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia meraih prestasi di ASEAN Cup dengan materi pemain muda yang dimiliki? Mari sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa terus dukung Timnas Indonesia.